Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang, Pak. Sidang pemeriksaan permohonan nomor 63 PU 11 Romawi 2013 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara pemohon, saya persilakan siapa yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih Yang Mulia. Yang hadir dalam kesempatan ini dari penasihat hukum berturut-turut dari sebelah kiri saya, Dr. Arif Setiawan, kemudian Dr. Abdul Jamil, kemudian yang ketiga Ahmad Khairun dan saya sendiri Jairin Harahap. Kemudian dari ahli yang hadir dalam kesempatan ini yang pertama berturut-turut dari paling ujung Profesor Dr. Yusril Ijah Mahendra, ahli hukum tata negara. Kemudian yang kedua Dr. Purnawan Basundro, ahli sejarah dari Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian yang terakhir Profesor Dr. Purwo Santoso, ahli ilmu pemerintahan dan otonomi daerah dari Universitas Gadjah Mada. Sebelum kami mempersilahkan kepada prinsipal untuk memperkenalkan diri, nanti kami mohon izin dari Yang Mulia untuk pendapat ahli nanti untuk pertama kali mohon diizinkan untuk disampaikan oleh Profesor Ijah Mahendra. Kemudian selanjutnya kami Iya, nanti itu soal ahli nanti di belakang. Kemudian barangkali dari DPR saya persilakan. Terima kasih Yang Mulia. Dari DPR diwakili oleh Dr. Haji Aziz Samsudin, anggota A197, Dr. Haji Adang Darujatun, anggota A60, dan M. Nurdin, anggota A352, semuanya dari Komisi 3. Terima kasih. Ya, kemudian berikutnya dari pemerintah saya persilakan. Terima kasih Yang Mulia. Dari pemerintah hadir saya sendiri Tuti Rianingrum, sebelah kiri saya Saudara Santoso Puji Utomo, kemudian sebelah kiri Saudara Radita Aji, dan yang paling ujung Saudara Erik Adiansyah. Terima kasih Yang Mulia. Oke, baik, terima kasih. Sesuai dengan acara pada hari ini adalah keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Mungkin sudah siap? Sesudah itu jangan karena ini barangkali keterangannya ringkas saja, jangan terlalu lama. Kemudian akan kita sumpah para ahli. Saya persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Yang kami muliakan Majelis Hakim, Mahkamah Konstitusi RI, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Bersama ini kami sampaikan keterangan DPR atas permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 63 PUU 11 Romawi 2013. DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian atas Undang-Undang Nomor 10 50 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam perkara nomor 63 PUU 11 Romawi 2013 sebagai berikut. A. Ketentuan Undang-Undang
pembentukan Provinsi Jawa Tengah yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Para pemohon dalam permohonan aqua mengajukan pengujian atas Undang-Undang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah terhadap Undang-Undang Dasar 45, yaitu bagian memutuskan angka 1 berbunyi, menghapuskan pemerintahan daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu, dan Surakarta, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karesidenan tersebut. Pasal 1 ayat 1 berbunyi, daerah yang meliputi daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu, dan Surakarta ditetapkan menjadi Provinsi Jawa Tengah. B. Hak konstitusional yang dianggap para pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah. Para pemohon dalam permohonan aqua mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut. 1. Menurut para pemohon, dengan dimasukkannya Surakarta sebagai bagian dari wilayah Jawa Tengah, telah mengakibatkan status hukum Surakarta sebagai daerah istimewa menjadi tidak jelas dan tidak memiliki kepastian hukum serta sekaligus telah diperlakukan tidak sama dengan daerah istimewa Yogyakarta. 2. Menurut para pemohon, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 50 tentang Pembentukan Provinsi Jateng bukanlah merupakan undang-undang yang mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat istimewa seperti daerah istimewa Yogyakarta. Karena pada dasarnya, undang-undang ini bukanlah undang-undang yang khusus mengatur keistimewaan suatu pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 45, namun lebih kepada penggabungan daerah-daerah khusus istimewa guna membentuk suatu provinsi baru, sehingga kekhususan keistimewaan yang ada pada suatu daerah menjadi samar atau hilang. 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 secara prosedural adalah peraturan yang cacat hukum karena undang-undang tersebut dibentuk berdasarkan konstitusi RIS. Berdasarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, konstitusi yang berlaku kembali ke Undang-Undang Dasar 45, sehingga masalah mengenai daerah istimewa yang diatur pasal 18 Undang-Undang 1945 sebelum amandemen, junto pasal 18B Undang-Undang Dasar 45 kembali berlaku. Berdasarkan uraian di atas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tidak memiliki kekuatan berlaku lagi. 4. Para pemohon beranggapan bahwa bagian memutuskan angka 1 dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah telah bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 18B ayat 1, dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Keterangan DPR RI terhadap permohonan para pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan aquo, DPR dalam penyampaian pandangannya sebagai berikut. 1. Kedudukan hukum pemohon. Mengenai kedudukan hukum para pemohon, DPR berpandangan bahwa para pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Terhadap kedudukan hukum para pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para pemohon memenuhi persyaratan legal standing sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 006 PUU 3 Romawi 2005 dan perkara nomor 011 PUU 5 Romawi 2007. 2. Pengujian pembentukan Provinsi Jawa Tengah. Terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah yang diajukan oleh para pemohon, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut. 1. Bahwa dalam catatan sejarah pembentukan Provinsi Jawa Tengah disebutkan bahwa sejak zaman Hindia Belanda hingga 1905, Jawa Tengah terdiri dari 5 wilayah atau Gewesten, yaitu Semarang, Rembang, Kedu, Banyumas, dan Pekalongan.
Pada saat itu, Surakarta masih merupakan daerah swapraja kerajaan yang berdiri sendiri dan terdiri dari 2 wilayah, yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Setelah diberlakukannya desentralisasi beslit tahun 1905, Gewesten diberi hak otonomi dan dibentuk Dewan Daerah. Selain itu, juga dibentuk kota praja atau gemeente yang otonom, yaitu Pekalongan, Tegal, Semarang, Salatiga, dan Magelang. 2. Kemudian sejak tahun 1930, Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai daerah otonom yang juga memiliki Dewan Provinsi atau Provinsienrat. Provinsi Jawa Tengah terdiri atas beberapa keresidenan yang meliputi beberapa kabupaten dan dibagi lagi dalam beberapa kewadanaan. Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 5 keresidenan, yaitu Pekalongan, Jepara, Rembang, Semarang, Banyumas, dan Kedu. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946, pemerintah Indonesia membentuk daerah swapraja Kasunanan dan Mangkunegaran yang dijadikan karesidenan. Pada tahun 1950, melalui undang-undang ditetapkan pembentukan kabupaten dan kota madya di Jawa Tengah yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kota madya. 3. Bahwa dalam pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 telah secara tegas menyebutkan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan konstitusi tersebut, status pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa diatur dengan undang-undang. 4. Bahwa dalam catatan sejarah, pembentukan undang-undang pemerintahan daerah mulai dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 sampai dengan Undang-Undang 32 tahun 2004 tidak ditemui satupun undang-undang yang menyebutkan secara eksplisit bahwa Surakarta merupakan daerah istimewa. Namun secara de facto pernah disebutkan dalam Piagam Penetapan Presiden tanggal 19 Agustus 1945 mengenai daerah istimewa Surakarta, yang kemudian pada 16 Juli 1946 pemerintah pusat mengeluarkan penetapan pemerintah nomor 16 SD 1946 yang berisi mengenai bentuk dan susunan pemerintahan di Surakarta, yang pada intinya keraton / istana berubah fungsi sebagai tempat pengembangan seni dan budaya Jawa. Keputusan ini juga mengawali kota Solo di bawah satu administrasi, selanjutnya dibentuk Karesidenan Surakarta yang mencakup wilayah-wilayah Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran termasuk Swapraja Surakarta, membawahi kota madya Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali. Terbentuknya Karesidenan Surakarta yang diikuti berdirinya pemerintah daerah kota madya Surakarta secara otomatis menghapus kekuasaan Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. 5. Bahwa konstitusi secara jelas dan tegas telah menyebutkan tujuan dibentuknya satu sistem pemerintahan Indonesia adalah semata-mata untuk menciptakan suatu tata kehidupan yang tertib dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, pembentukan undang-undang khususnya pembentukan tentang pembentukan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 adalah semata-mata untuk menciptakan iklim kehidupan yang mengarah terwujudnya kesejahteraan masyarakat pada umumnya. 6. Bahwa DPR menghargai, mengakui, serta menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang dimiliki oleh daerah, wilayah yang dinilai memiliki nilai-nilai istimewa berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, realitas keistimewaan yang dimiliki suatu daerah hendaknya diwujudkan atas keinginan dari masyarakat secara real. Sebagai contoh misalnya, salah satu ciri keistimewaan Provinsi Yogyakarta yaitu adanya kehendak rakyat atas penetapan kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam sebagai Kepala Daerah DIY atau Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. 7. Bahwa adanya keinginan para pemohon yang menginginkan Surakarta menjadi daerah istimewa karena pemohon ingin dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah, khususnya pemerintah kota Surakarta, pembentukan lembaga-lembaga daerah, pengisian jabat di pemerintah daerah,
serta pelestarian dan pengembangan budaya Jawa yang berasal dari Keraton Surakarta, kiranya hal tersebut perlu dikaji secara mendalam apakah alasan-alasan tersebut telah tepat dan pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat Surakarta. 8. Bahwa konstitusi secara tegas telah menyebutkan untuk mengakui pemerintahan daerah sebagai daerah khusus atau daerah istimewa harus diatur oleh undang-undang. Oleh karenanya DPR beranggapan apabila pada dasarnya para pemohon dalam mengupayakan Surakarta menjadi daerah istimewa adalah ingin melakukan kepemekaran wilayah sebagai secara implisit tercermin dalam petitum permohonan akko yang menghendaki Mahkamah Konstitusi memberi putusan menyatakan sepanjang kata dan Surakarta dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan lebih tepat kiranya dilakukan dengan mengupayakan melalui proses pembentukan undang-undang sebagaimana diamanatkan pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, tidak dengan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, mengingat sesungguhnya tidak ada pertentangan konstitusional antara pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 1950 dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ataupun adanya kerugian konstitusional para pemohon akibat berlakunya pasal akwa. 9. Bahwa mengenai pembentukan daerah atau penetapan suatu daerah menjadi daerah bersifat khusus atau istimewa berdasarkan konstitusi yang harus diatur dalam undang-undang yang mekanisme telah diatur secara jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Junto PP 78/2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah yang di dalamnya diisyaratkan bahwa pembentukan pemerintah daerah didasari kepada persyaratan administratif yang meliputi persetujuan dari daerah induk dan berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat. Syarat teknis berupa kemampuan ekonomi, kemampuan keuangan, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali, penyelenggaraan pemerintah daerah, serta secara fisik, kewilayahan pembentukan daerah yang harus memenuhi cakupan wilayah paling sedikit 5 kabupaten garis miring kota untuk pembentukan suatu provinsi dan paling sedikit 5 kecamatan untuk pembentukan satu kabupaten dan 4 kecamatan untuk pembentukan kota termasuk lokasi, calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintah. 10. Berdasarkan uraian di atas, DPR berpendapat ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah tidak bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 18B ayat 1, dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Demikianlah keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Jakarta, 19 Agustus 2013, atas nama Tim Kuasa Hukum DPR RI, Adang Darajatun, A60. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada tambahan dari rekan yang lainnya? Sudah cukup? Ya, nanti yang keterangan tertulis dari DPR ini agar diserahkan kepada persidangan untuk bahan pertimbangan. Selanjutnya kita akan mengambil sumpah 3 orang ahli yang diajukan oleh pemohon. Saya persilakan Prof. Yusri Samahendra, Dr. Purnawan Basundoro, dan Purwo Santoso. Silakan. Rupanya ketiga-tiganya beragama Islam. Tiga-tiganya beragama Islam, Pak ya. Silakan Pak Yang Mulia, Pak Ahmad Fadil Sumadi. Disilakan untuk mengikuti kata sumpahnya menurut agama Islam. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah
sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Cukup. Terima kasih. Kepada saudara pemohon, ini ada ahli 3, mana yang didahulukan tadi sudah dikatakan. Apakah Anda akan menuntun dengan pertanyaan atau diserahkan saja kepada yang bersangkutan? Saya persilakan. Ya, silakan. Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, hadirin hadirat yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkanlah saya, para yang mulia, untuk memberikan keterangan ahli yang diperlukan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah di hadapan sidang yang mulia ini sebagai berikut. Pertama, saya sepenuhnya sependapat dengan para pemohon bahwa norma angka 1 dan norma pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 sejauh kata dan Surakarta adalah bertentangan dengan asas negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, juga bertentangan dengan norma pasal 18D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mengakui keberadaan satu daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, serta juga bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 tentang asas keadilan dan kepastian hukum. Kedua, keberadaan Surakarta sebagai daerah istimewa telah diputuskan oleh sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Sidang PPKI ketika itu dipimpin oleh ketuanya Insinyur Soekarno yang sehari sebelumnya telah diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia. Patut disadari bahwa tanggal 19 Agustus tahun 1945 itu, Presiden RI memegang kekuasaan absolut berdasarkan pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yakni sebelum terbentuknya MPR, DPR, dan DPA, maka segala kekuasaan lembaga-lembaga itu dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. 3. Dengan memegang kekuasaan selain Presiden, tapi juga menjalankan kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung itulah Presiden kemudian mengeluarkan sebuah ketetapan yang tidak diberi nomor, tapi diberi tanggal, yakni tanggal 19 Agustus tahun 1945, yang menyatakan bahwa Ingkang Sinuhun Kanjeng Susunan Pakubuwono tetap pada kedudukannya sebagai Sunan atau Raja Surakarta dengan segala kewenangan di daerah kekuasaannya. Apakah arti tetap pada kedudukannya? Arti itu dapat ditelusuri di dalam risalah rapat-rapat PPU-PKI maupun dalam rapat-rapat PPKI tentang keberadaan daerah-daerah istimewa atau yang dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah Kooti dan bahasa Belanda disebut dengan istilah Selbstbesturende Landschappen. Dalam rapat PPKI tanggal 18 Agustus disepakati bahwa Pulau Jawa akan dibagi ke dalam 3 provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di samping 3 provinsi itu, seperti dikatakan Profesor Supomo, dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus, saya mufakat jadi Kooti atau daerah istimewa, daerahnya di luar provinsi yang 3 itu. Artinya di luar Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Daerah Kooti langsung berada di bawah pusat. Soekarno dalam penutup rapat PPKI 18 Agustus itu mengatakan, barangkali semuanya sudah mufakat. Maka semua anggota PPKI mengatakan mufakat. Maka kata Soekarno, untuk sementara waktu, urusan Kooti diatur seperti adanya sekarang. Mengingat kedudukan Kooti atau daerah istimewa itu langsung berada di bawah pemerintah pusat, maka dilihat dari suasana kebatinan rapat-rapat PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945 itu,
keberadaan koti atau daerah istimewa itu kedudukannya adalah setara dengan sebuah provinsi. Presiden RI selain mengukuhkan kedudukan para penguasa KOT, dalam hal ini Raja, Sultan atau Sunan, tetapi juga mengangkat seorang wakil pemerintah RI sebagai liaison officer untuk daerah tersebut. Untuk Surakarta telah diangkat Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai wakil pemerintah RI untuk daerah istimewa Surakarta, sebagaimana Presiden juga telah mengangkat Tengku Amir Hamzah sebagai wakil pemerintah RI untuk Kesultanan Langkat di Sumatera Timur. 5. Keberadaan daerah istimewa Surakarta selain termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang pembentukan Komite Nasional di daerah, sebagaimana telah dikemukakan oleh para pemohon, juga diakui dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang peraturan tentang Dewan Pertahanan Daerah dalam daerah istimewa, yang antara lain menyatakan dalam pasal 4A. Yang dimaksud dengan Dewan Pertahanan Daerah dalam daerah istimewa di Jawa adalah A. Satu Dewan Pertahanan Daerah untuk daerah Kasunanan dan Mangkunegaran. B. Satu Dewan Pertahanan Daerah buat daerah Kesultanan dan Paku Alaman. 6. Berdasarkan keterangan-keterangan tadi, maka pembentukan daerah istimewa Surakarta Hadiningrat adalah sah dan konstitusional, baik oleh keputusan sidang PPKI maupun oleh penetapan Presiden RI tanggal 19 Agustus tahun 1945 serta penegasan dari beberapa undang-undang yang ada antara tahun 1945 sampai dengan tahun 1946. 7. Bahwa pada sekitar bulan Juni dan Juli 1946 terjadi berbagai pergolakan politik di Surakarta dan sekitarnya yang berujung pada penculikan Perdana Menteri Sultan Syahrir dan beberapa menteri pada tanggal 27 Juni tahun 1946. Kelompok kiri pada masa itu melancarkan gerakan revolusi atau gerakan anti-Swapraja yang menelan korban berbagai bupati dan pegawai pamong praja di Surakarta. Peristiwa itu bersamaan dengan terjadinya revolusi sosial di Sumatera Timur yang menuntut penghapusan kekuasaan para sultan dan raja Melayu sehingga menewaskan Tengku Amir Hamzah, wakil pemerintah RI untuk Kesultanan Langkat. Banyak hal yang dilupakan dari sudut sejarah ketatanegaraan kita, bahwa akibat revolusi Swapraja dan penculikan Perdana Menteri Sultan Syahrir itu, sistem pemerintahan kita kembali ke sistem presidensial pada tanggal 29 Juni tahun 1946 melalui Maklumat Presiden Nomor 1 tahun 1946 jam 1 malam disiarkan oleh RRI Yogyakarta, dan saya mempunyai dokumen ditulis tangan oleh almarhum Profesor Osman Raibi yang mendengar pengumuman pemerintah itu melalui Radio Yogyakarta dan ditangkap di Kota Raja pada zaman itu. Itu ada buku yang ditulis oleh almarhum guru saya Profesor Osman Raibi, judulnya Documenta Historica. Mangkali bisa menjadi bahan kajian sejarah ketatanegaraan kita. Nah, jadi kita berubah kembali ke sistem presidensial pada tanggal 29 Juli 1946 melalui Maklumat Presiden Nomor 1 tahun 1946, setelah sebelumnya sistem kita telah berubah ke sistem parlementer pada tanggal 16 Oktober tahun 1945. Setelah Perdana Menteri Syahrir dibebaskan, sistem pemerintah kita kembali lagi ke sistem parlementer. Dalam konteks inilah kita harus memahami lahirnya penetapan Presiden Nomor 16 SD, saya sudah cek SD itu sifat darurat tahun 1946, yang menyatakan daerah istimewa Surakarta untuk sementara dipandang sebagai dalam tanda kutip kerasidenan. Sementara pemerintahan di daerah Yogyakarta dan Surakarta langsung berada di bawah pimpinan pemerintah pusat. Dengan demikian, penetapan pemerintah Nomor 16 SD tahun 1946 sama sekali tidak menghapuskan Surakarta sebagai daerah istimewa yang kedudukannya setingkat dengan provinsi. Maklumat Presiden Nomor 1 tahun 1946 didahului dengan pernyataan keadaan darurat atau Staat van Oorlog en Beleg di seluruh negara Republik Indonesia. Dalam situasi darurat seperti itu,
Maka maklumat mengatakan pengambilan alihan kekuasaan pemerintahan parlementer dari Perdana Menteri Sultan Syahrir adalah untuk sementara waktu sampai kembalinya keadaan seperti biasa yang memungkinkan kabinet dan lain-lain badan resmi bekerja sebagaimana mestinya. Dengan demikian, ketika keadaan sudah pulih, maka penetapan pemerintah nomor 16 SD tahun 46 yang mengatakan untuk sementara waktu daerah Surakarta dipandang sebagai dalam tanda kutip keresidenan juga sebenarnya berakhir. Jadi selesai. Maka kembali lagi keadaan itu dikembalikan kepada Kanjeng Sinuwun sebagai pemimpin atau kepala daerah istimewa Surakarta sebagaimana Soekarno-Hatta kembali menyerahkan kekuasaan pemerintahan presidensial kepada pemerintahan parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. 8. Oleh karena itu, norma angka 1 pasal 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 1950 yang menyebutkan menghapuskan pemerintahan Surakarta senafas dengan daerah keresidenan yang lain, yakni Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu adalah satu kesalahan konstitusional dalam memahami kedudukan Surakarta sebagai daerah istimewa jika dikaitkan dengan penetapan pemerintah nomor 16 SD tahun 1946. Keresidenan Surakarta yang dibentuk untuk sementara berdasarkan penetapan nomor 16 SD tahun 46 tersebut tidaklah identik atau sama dengan Surakarta sebagai daerah istimewa. Oleh karena itu, bisa saja pemerintah melakukan penetapan, ya, sekarang tentu tidak mungkin, yang sudah juga tidak mungkin pada tahun 1950 kecuali dengan undang-undang, untuk menghapuskan keresidenan Surakarta. Daerah itu tetap daerah istimewa sebagaimana telah terbentuk pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Tanpa mungkin dapat menggabungkannya dengan Provinsi Jawa Tengah dengan menganggapnya sebagai sebuah keresidenan yang dari sudut pembentukannya bersifat sementara berdasarkan penetapan Presiden nomor 16 SD tahun 1946. 9. Kesalahan konsepsional dan historis dalam merumuskan angka 1 dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 1946 dilihat dari sudut pandang Undang-Undang 45 pasca amandemen sekarang ini, jelaslah bertentangan asas negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3, bertentangan dengan pengakuan terhadap sebuah keberadaan daerah yang bersifat istimewa sebagaimana diatur dalam pasal 18B UUD 45 dan bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 10. Karena itu saya menyarankan kepada majelis yang mulia, sudilah kiranya mengabulkan petitum pemohon untuk menyatakan bahwa norma angka 1 dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah sejauh mengenai kata dan Surakarta bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan sekaligus menyatakan bahwa keputusan PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945 dan penetapan Presiden RI yang memegang kekuasaan MPR, DPR, dan DPA pada waktu itu tanggal 19 Agustus 1945 tentang pengakuan Surakarta sebagai daerah istimewa tetap berlaku karena sah dari sudut pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa itu. Pembentukan daerah istimewa Surakarta itu adalah sah dan konstitusional dilihat dari sudut Undang-Undang 45 dan juga dilihat dari sudut pandang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. 11. Selanjutnya, tugas Presiden dan DPR bukanlah membuat undang-undang tentang pembentukan daerah istimewa Surakarta, melainkan membuat undang-undang yang mengatur tentang keistimewaan Surakarta sebagai daerah istimewa yang berkedudukan sama dengan sebuah provinsi. Sebab pembentukan daerah istimewa Surakarta telah selesai
dilakukan oleh PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus tahun 45, dan Presiden RI yang ketika itu memegang kekuasaan MPR, DPR, dan DPA juga telah melakukan penetapan tentang daerah istimewa Surakarta itu. Bahkan sisi lain, para yang mulia, sebenarnya Undang-Undang 10 tahun 1950 itu juga tidak perlu ada. Undang-Undang nomor 10 tahun 1950 itu judulnya Pembentukan Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah sudah dibentuk oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus dan diumumkan dan ditunjuk gubernurnya sekaligus. Sebagaimana juga pembentukan Provinsi Sumatera, Provinsi Kalimantan, provinsi lain-lain juga telah ditunjuk Gubernur Tengku Muhammad Hasan atau Gubernur Insinyur Pangeran Muhammad Nur untuk Kalimantan dan seterusnya. Jadi undang-undang itu pun sebenarnya dari segi teknik pembentuk undang-undangnya juga sebenarnya keliru. Kalau mereka ingin menetapkan wilayah Provinsi Jawa Tengah, mungkin. Tapi kalau undang-undang pembentukan Provinsi Jawa Tengah, itu jelas secara historis bertentangan dengan realitas sejarah ketatanegaraan. Karena pada waktu undang-undang itu lahir tahun 1950, Provinsi Jawa Tengah sudah terbentuk sejak tanggal 18 Agustus tahun 1945. Saya memang sudah mengecek, ternyata memang pada bulan Juli tahun 1950 ketika Undang-Undang 1050 itu disahkan, negara Jawa Tengah yang pada waktu itu merupakan bagian dari negara Republik Indonesia Serikat ternyata sudah menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia di Yogyakarta. Jadi sebenarnya bisa saja mereka kemudian membentuk sebuah provinsi, tetapi seperti saya katakan tadi, mengingat bahwa Surakarta telah terbentuk sebagai satu daerah istimewa, walaupun untuk sementara waktu pernah dipandang dalam tanda kutip sebagai sebuah keresidenan, keresidenannya itu bisa dihapuskan, tapi tidak menghapuskan status Surakarta sebagai sebuah daerah istimewa. Sebab itulah, dalam berbagai kesempatan, saya mengatakan bahwa perjuangan beberapa tokoh, termasuk pemohon prinsipal yang hadir pada kesempatan ini, Gus Timung dan Kanjeng Pangeran Wirabumi, juga warga masyarakat Surakarta, bukanlah untuk membentuk daerah istimewa Surakarta dengan cara pemekaran wilayah, melainkan untuk mengembalikan status daerah istimewa tersebut yang telah terbentuk dengan keputusan PPKI dan penetapan Presiden yang sah dan konstitusional, namun selama ini seolah tenggelam oleh perkembangan sejarah. Demikianlah keterangan saya, semoga ada manfaatnya, dan atas perhatian para hakim yang mulia, maka saya sampaikan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Prof. Yusri Samahendra nanti juga naskahnya tolong diserahkan, Pak. Kemudian berikutnya Dr. Purnawan Bosundoro, saya persilakan di kiri di kanan, monggo. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkanlah kami menayangkan PowerPoint yang sudah kami serahkan kepada tugas. Di sini saya sebagai ahli sejarah hanya akan menjelaskan kronologi perjalanan daerah Surakarta sejak masa kolonial sampai dibentuknya atau sampai digabungnya daerah Surakarta kepada Provinsi Jawa Tengah. Next. Pada masa kolonial, Belanda menyebut wilayah kerajaan Surakarta dan Yogyakarta dengan sebutan Vorstenlanden atau daerah yang dikuasai oleh raja. Daerah itu merupakan penerus dari kerajaan Mataram pada periode sebelumnya, dan daerah tersebut bersifat otonom yang berhak memerintah daerahnya sendiri atau dalam dalam bahasa Belanda self-besturende landschappen.
Dan kebijakan-kebijakan yang pada waktu itu dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang berlaku di tempat lain atau di wilayah kekuasaan Belanda pada waktu itu tidak pernah diterapkan di Forsten Landen, mengingat pada masa itu Forsten Landen adalah sebuah wilayah yang memiliki kekuasaan yang bersifat otonom. Salah satu contohnya adalah kebijakan tentang sistem tanam paksa. Kebijakan itu tidak pernah diterapkan di daerah Forsten Landen, salah satunya adalah Surakarta. Di Surakarta pada waktu hanya berlaku kebijakan kontrak antara perusahaan-perusahaan perkebunan dengan pemerintahan Forsten Landen pada waktu itu. Next. Pada masa Jepang, penjajah Jepang mengubah secara radikal struktur pemerintahan di Indonesia, yaitu dengan mengubah dan menghapuskan sistem pemerintahan gubernur dan kabupaten. Kemudian yang berlaku pada waktu itu adalah karesidenan yang berlaku mulai tanggal 27 tahun 2602 atau tahun 1942. Jadi tanggal 27 April ya, tahun 2602 tahun Showa. Yang kemudian disahkan pada tanggal 5 Agustus tahun 2602 tahun Showa. Namun demikian, daerah Forsten Landen itu tidak tercakup dalam perubahan tersebut karena posisinya tetap dianggap sebagai daerah istimewa dan diberi nama Kooti atau wilayah kerajaan yang dipimpin oleh oleh Ko atau raja. Next. Raja-raja di daerah Forsten Landen berubah namanya masing-masing menjadi Soloko, jadi bukan Surakarta Ko, Jogja Ko, Mangkunegaran Ko, dan Pakualaman Ko. Pemerintah bala tentara Jepang pada waktu itu mengangkat pejabat khusus yang bertugas di Solo Kooti, yaitu Kooti Zemuk Yoku Chokyan yang bekerja pada kantor urusan Kasunanan Surakarta yang merupakan wakil dari pemerintah penjajahan Jepang di wilayah Surakarta. Next. Status Surakarta pada sidang PPKI. Dalam sidang PPKI tanggal 18 dan 19 Agustus tahun 1945, anggota PPKI pada waktu itu bersepakat bahwa daerah istimewa akan dipertahankan seperti sedia kala, seperti tadi dijelaskan oleh Profesor Dr. Yusri Lisa Mahendra. Dan beberapa keputusan sidang PPKI tanggal 18 dan 19 Agustus tahun 1945 antara lain, yang pertama, untuk sementara waktu daerah negara Indonesia dibagi dalam 8 provinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Dan provinsi dibagi dalam karesidenan yang dikepalai oleh seorang residen. Gubernur dan residen dibantu oleh komite nasional daerah, ini untuk gubernur dan karesidenan. Yang kedua, untuk sementara waktu, kedudukan Kooti dan sebagainya diteruskan seperti sekarang dalam konteks waktu itu. Ketiga, untuk sementara waktu kedudukan kota atau gemeente diteruskan seperti sekarang dalam konteks waktu itu. Terkait dengan dipertahankannya Surakarta sebagai Kooti, pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, Presiden Republik Indonesia Soekarno menetapkan piagam kedudukan Pakubuwono XII dan Mangkunegoro ke-8. Mengikuti dengan ditetapkannya piagam kedudukan itu, pada tanggal 1 September tahun 1945, Pakubuwono XII dan Mangkunegoro VIII kemudian menyampaikan maklumat yang disebut maklumat 1 September tahun 1945, yaitu 5 hari sebelum maklumat yang dibacakan oleh Sultan Yogyakarta, yang isinya
wilayah Kesunanan Surakarta dan Mangkunegaran adalah bersifat istimewa dan menyatakan diri sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Segala urusan di dalam daerah Kasunanan dan Mangkunegaran menjadi tanggung jawab penuh dari kedua pemerintahan di kedua daerah tersebut dengan mengingat berbagai peraturan pemerintah Republik Indonesia. 3. Hubungan antara Kasunanan dan Mangkunegaran dengan pemerintah Republik Indonesia bersifat langsung. Next. Pembentukan KNI dan KNID. KNI atau Komite Nasional Indonesia merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebelum berdiri MPR dan DPR. Dan berdasarkan maklumat Wakil Presiden nomor X, KNI diberi kekuasaan legislatif. Dan pada tanggal 29 Agustus tahun 1945, KNID Surakarta dibentuk. Next. Namun, kemudian pada tanggal 19 Oktober tahun 1945, pemerintah pusat mengangkat komisaris tinggi untuk daerah istimewa Surakarta dan Yogyakarta. Dan jabatan komisaris tinggi yang pertama untuk Surakarta dan Yogyakarta pada waktu adalah RP Suroso. Dalam kesempatan ini meralat tadi yang disampaikan oleh Profesor Yusril yang mengatakan Rajiman Widodiningrat, yang menurut data yang saya peroleh adalah Raden Panji Suroso sebagai komisaris tinggi yang pertama untuk Surakarta. Pengangkatan Raden Panji Suroso sebagai komisaris tinggi di daerah Surakarta kemudian menciptakan dualisme pemerintahan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang waktu itu dipegang oleh keraton. Karena di satu sisi pemerintah pusat melalui komisaris tinggi juga ingin memerintah Surakarta, dan di satu sisi sebenarnya pemerintahan Surakarta waktu itu yang dipegang oleh keraton masih berjalan. Pada tanggal 27 November tahun 1945 dibentuk Panitia Tata Negara Daerah Istimewa Surakarta. Panitia Tata Negara tentang daerah Surakarta pada waktu itu salah satunya adalah membahas konsep daerah istimewa. Seperti apa sebenarnya daerah istimewa? Dan itu dibahas pada waktu itu. Dan menurut pembahasan Panitia Tata Negara, kata istimewa itu mengandung arti medzondering fun atau dalam bahasa Indonesia kecuali. Ini mengecualikan dengan daerah yang lain. Namun pada waktu itu di Surakarta muncul gerakan-gerakan sosial yang menamakan diri sebagai atau kemudian dinamakan sebagai gerakan anti swapraja, yang gerakan ini menguat dan terjadi culik-menculik di Surakarta. Jadi Perdana Menteri Sultan Syahrir salah satunya adalah korban penculikan, bahkan Sinuwun Sunan Pakubuwono XII itu juga menjadi korban penculikan dan lain sebagainya. Dan Surakarta pada waktu itu menjadi daerah yang amat mencekam, tegang dan nyaris tak terkendali, sehingga banyak orang pada waktu itu menjuluki Surakarta sebagai Wild West, yaitu situasi chaos yang sangat luar biasa. Next. Tuntutan dari kelompok anti swapraja secara garis besar antara lain, yang pertama, daerah istimewa atau swapraja Surakarta agar dihapus secara total. Kedua, Pakubuwono XII agar meletakkan tahta dan digantikan pejabat lain. Ketiga, berbagai peraturan daerah istimewa atau swapraja agar diubah dan disesuaikan dengan kondisi pada masa itu. Next. Pihak keraton yang pada waktu itu diwakili oleh Wakil Patih Wuryaningrat dan Pakubuwono XII bersikukuh bahwa kekuasaan keraton tidak bisa diserahkan dengan begitu saja, karena pemerintah pusat telah mempercayakan kekuasaan keraton kepada pihak keraton itu sendiri dengan Piagam Mungkuan, sehingga bila mereka meminta kekuasaan itu mestinya kepada pemerintah Republik Indonesia, tidak kepada keraton. Next.
situasi kota Solo semakin tidak terkendali pada waktu itu, yang kemudian menginspirasi tentara, waktu itu Divisi 4 atau Divisi Panembahan Senopati yang di bawah pimpinan Kolonel Sutarto untuk membentuk Dewan Pemerintah Rakyat dan Tentara. Dan menurut Iskak Cokro Hadisuryo yang pada waktu itu kemudian menjadi residen yang pertama, pembentukan Dewan Pemerintahan Rakyat dan Tentara yang berkuasa penuh atas wilayah Surakarta merupakan langkah konkret untuk menghapuskan eksistensi Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran. Dan pada tanggal 6 Juni tahun 1946, pemerintah pusat mengeluarkan pernyataan bahwa negara dalam keadaan bahaya yang mengacu pada situasi kota Surakarta pada waktu itu yang sangat kacau. Dan pernyataan itu kemudian diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946. Mengacu pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946, di Surakarta kemudian dibentuk Dewan Pertahanan Daerah. Yang Dewan Pertahanan Daerah mestinya dipimpin oleh residen berdasarkan undang-undang itu. Namun di Surakarta, Dewan Pertahanan Daerah ternyata diketuai oleh Kolonel Sutarto. Wakilnya adalah Sudirman, bukan Jenderal Sudirman, tapi Sudirman residen Surabaya. Dengan anggota Mayor Sudiro, biasa dipanggil Mbah Diro, dari Barisan Banteng. Kemudian Sumo Diharjo dari Partai Buruh Indonesia, Siswo Sudarmo dari Masumi, Suyono dari BP KNID Surakarta, Juwadi dari BP KNID Surakarta. Dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946, Presiden Republik Indonesia kemudian mengeluarkan maklumat Presiden Nomor 1 Tahun 1946 tanggal 28 Juni tahun 1946, yang maklumat tersebut menyatakan bahwa Presiden mengambil kekuasaan pemerintahan di Surakarta sepenuh-penuhnya untuk sementara waktu sampai keadaan normal kembali. Menyusul maklumat Presiden nomor 1 tersebut, pemerintah Republik Indonesia kemudian mengeluarkan penetapan pemerintah nomor 16/SD tahun 1946 tentang pemerintahan daerah istimewa Surakarta dan Yogyakarta pada tanggal 15 Juli tahun 1946. Salah satu poin penting dari penetapan pemerintah itu adalah dibentuknya Karesidenan Surakarta yang dikepalai oleh seorang residen. Dalam kutipan penetapan pemerintah itu misalnya disebutkan, sebelum bentuk susunan pemerintahan daerah Kasunanan dan Mangkunegaran ditetapkan dengan undang-undang, maka daerah tersebut untuk sementara waktu dipandang merupakan karesidenan dikepalai oleh seorang residen yang memimpin segenap pegawai pamong praja dan polisi serta memegang segala kekuasaan sebagai seorang residen di Jawa dan Madura di luar daerah Surakarta dan Yogyakarta. Next. Dengan keluarnya penetapan pemerintah nomor 16 SD tahun 46, praktis pemerintah daerah Surakarta yang bersifat istimewa sudah tidak memiliki kekuasaan lagi. Dan pada bulan Juli tahun 1946, Iskak Cokro Hadisuryo dan Mayor Sudiro dilantik oleh Presiden dan Wakil Presiden menjadi residen dan Wakil Residen Surakarta, dan RP Suroso sebagai komisaris tinggi diberhentikan. Presiden sekali lagi dalam pidato sambutannya menandaskan bahwa pembentukan Karesidenan Surakarta hanya bersifat sementara atau vorläufig. Dan pada tahun 1948, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah. Dalam undang-undang itu juga masih dicantumkan istilah pemerintah daerah istimewa. Next. Tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah. Pembentukan Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 terjadi pada masa Republik Indonesia Serikat. Dalam Republik Indonesia Serikat, Jawa Tengah adalah satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri dan Surakarta bukan bagian dari Jawa Tengah pada waktu itu. Dalam undang-undang tersebut diawali dengan penghapusan pemerintah daerah Karesidenan Semarang,
Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu, dan Surakarta, serta membubarkan DPRD Karesidenan-Karesidenan tersebut. Dan selanjutnya, daerah-daerah bekas Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu, dan Surakarta ditetapkan menjadi Provinsi Jawa Tengah. Pada waktu itu sebenarnya ketika Jawa Tengah itu berdiri sebagai negara yang berdiri sendiri, Surakarta pada waktu itu Mr. Asaat yang menetapkan undang-undang itu adalah akting Presiden Republik Indonesia yang kekuasaannya sebenarnya tidak meliputi Jawa Tengah. Karena pada waktu itu Jawa Tengah menjadi bagian RIS, dan memang pada bulan Maret tahun 1950 Jawa Tengah menyatakan kembali menjadi bagian dari Republik Indonesia, namun pada waktu itu pembentukannya secara resmi baru terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Next. Lanjut. Ya, saya kira demikian keterangan dari kami. Semoga berguna dalam masalah ini. Terima kasih yang mulia. Ahli PowerPoint itu nanti bisa diserahkan juga ya. Berikutnya yang akan memberikan keterangan adalah Pak Purwo Santoso. Saya persilakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemohon meminta kepada saya untuk menyampaikan sejumlah hal yang lebih bersifat pemikiran daripada data, sehingga yang kami sajikan ini ada kaitannya dengan bagaimana melakukan penataan daerah istimewa dalam kerangka atau dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan poin yang ingin saya sampaikan di awal presentasi ini adalah bahwa selama ini ada keengganan atau ada kekhawatiran dengan status istimewa itu kemudian kontradiktif dengan gagasan negara kesatuan. Dan poin yang saya sampaikan adalah kaitan antara kedua hal itu. Yang pertama-tama dimintakan untuk disampaikan adalah bahwa eksistensi keistimewaan atau daerah istimewa sudah diakui dalam konstitusi dan tadi sudah disampaikan berulang-ulang, sehingga saya tinggal lanjutkan saja. Poin berikutnya, next. Nah, apakah negara Kesatuan Republik Indonesia itu menjadi terancam ketika keistimewaan itu diakui? Saya kira ini ada problem konseptualisasi ilmu pemerintahan atau ketatanegaraan yang saya ingin menyampaikan pendapat saya. Ada kekhawatiran yang luar biasa tentang bahwa keistimewaan itu akan kontradiktif dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu menurut saya adalah karena selama ini telah dominan atau mapannya pemahaman tentang tata pemerintahan yang lebih mengacu pada logikanya pemerintah daripada logikanya rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dan adanya daerah istimewa itu tidak dengan serta-merta menjadikan negara kesatuan itu terancam, kalau yang lebih dikedepankan adalah bersatunya Indonesia, bukan bersatunya tatanan yang dikendalikan dari pusat. Sehingga di sini ada doktrin yang saya kira sudah mapan dalam ilmu tata negara. Gagasan tentang negara kesatuan adalah bahwa yang menjadi pembentuk daerah itu adalah pemerintah pusat. Dan ini menimbulkan problem serius ketika dalam prakteknya ada kekuasaan di daerah yang sudah ada sebelumnya, yang kemudian ketika dikatakan dibentuk itu menjadi tidak masuk akal. Teori tentang
desentralisasi yang sudah mapan, dan saya mulai sering mempersoalkan adalah desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan. Dalam kasus DIY misalnya, itu psikologi atau alam pikir orang Jogja itu tidak sepakat karena orang DIY merasa yang membuat atau ikut melahirkan Indonesia, sehingga kalau status hukumnya itu sebagai bentukan itu menjadi problematik secara konseptual. Oleh karena itu keperluan untuk mengakui kekuatan-kekuatan yang sudah ada sebelumnya dan kontribusi daerah-daerah yang ikut membentuk Indonesia, itulah yang kemudian menghasilkan konsep yang dalam bahasa orang Jogja itu adalah ijab kabul. Dan ijab kabul itulah yang kemudian ditegaskan berulang-ulang sebagai aspirasi atau kerangka penataan. Sekali lagi, gagasan daerah istimewa di dalam NKRI itu tidak dengan serta-merta menghasilkan ancaman kalau ada kesediaan kita untuk tidak terlalu doktriner, dan nanti saya akan jelaskan tidak doktriner itu juga tidak asal bicara. Tapi ada kejujuran di dalam memahami kesatuan Indonesia yang di luar bingkai pemikiran yang administratif dan yuridis. Bukan berarti hukum dan administrasi tidak penting, tetapi seolah-olah tidak ada di luar itu, itulah yang problematik. Yang menjadi prasyarat untuk itu adalah ada kesediaan kita untuk membedakan antara gagasan kebangsaan dan kenegaraan. Ini dua hal ini gabung, dan kemudian yang dijabarkan terus-menerus adalah aspek kenegaraannya, dan aspek kebangsaannya itu hilang, karena memang juga tidak ada ilmu tata bangsa, yang ada adalah ilmu tata negara. Dan kemudian karena yang dibicarakan dalam penataan itu dari segi birokrasi, dari segi organisasi, maka aspek kebangsaan itu hilang, dan kemudian nanti sambungannya logo Bhinneka Tunggal Ika yang ada di atas Yang Mulia dan di atas kita semua itu menjadi tidak relevan, karena yang ada hanyalah ikanya, bhinnekanya itu nanti hilang dalam kajian tata pemerintahan. Dan oleh karena itu kemudian ada ketakutan ketika keragaman itu dibuka dan keistimewaan itu diakui, maka kemudian tatanan yang sudah mapan itu kemudian tidak bisa difahami secara teoritik. Poin saya adalah ketakutannya adalah rusaknya teori, bukan rusaknya Indonesia. Next. Yang sebetulnya terancam di balik percakapan atau wacana sehari-hari itu adalah dominasi pemahaman NKRI yang secara doktriner dan sudah mapan di dalam kajian tata negara, kajian ilmu pemerintahan, yang pada dasarnya itu birokratis atau state-centric, yang hanya mau melihat Indonesia dari pusat atau dari pucuk pimpinan. Memang itu memudahkan penataan organisasi pemerintahan, memudahkan tertib hukum, tetapi itu dalam banyak hal kontradiktif dengan perjalanan sejarah. Izinkan saya memberikan elaborasi. Sejarah pemerintahan Indonesia itu kan sejarah pemerintahan kolonial. Dari seminar-seminar yang saya ikuti, saya dapat pengetahuan bahwa praktek berbahasa satu itu ternyata sumbernya adalah politik bahasa. Politik yang diambil oleh pemerintah kolonial untuk memudahkan pemerintah kolonial menguasai wilayah yang begitu luas dan begitu beragam, sehingga inisiatifnya adalah dengan membentuk koran, membentuk kamus, dan koran pertama yang ada di Indonesia yang pakai bahasa Indonesia itu ada di Manado, bukan di bukan di Jambi atau di daerah yang disebut Melayu, karena memang ada keinginan secara sadar dari Belanda untuk memudahkan governability, memudahkan dikelola itu ada instrumen, ada rekayasa bahasa, sehingga kemudian pada akhirnya terciptalah lingua franca. Tetapi lingua franca itu adalah politik bahasa, politik penyatuan wilayah kekuasaannya, dan baru belakangan itulah kemudian dikristalisasi, diperkuat dengan Sumpah Pemuda yang salah satunya adalah berbahasa satu, bahasa Indonesia. Tapi poin saya adalah bersatunya Indonesia itu melibatkan rekayasa di luar rekayasa hukum dan rekayasa administratif. Kalau
kita cermati studi-studi yang dilakukan oleh teman-teman yang mempelajari umat Islam, bersatunya antar ikatan kedaerahan lintas daerah yang kemudian memperkokoh Indonesia itu ditopang oleh peredaran para ulama, sehingga rute atau sirkulasi para ulama itulah yang menyatukan bangsa Indonesia yang satu dengan bangsa Indonesia yang lain. Kalau kita pergi ke Maluku misalnya, di sana sangat jelas tapak-tapak dari bukan hanya interaksi dengan bangsa-bangsa Eropa, tetapi juga ulama dari berbagai daerah itu berdatangan di sana, dan itulah salah satu bukti bahwa sebetulnya bersatunya Indonesia itu tidak semata-mata fakta hukum dan fakta administratif, tetapi juga fakta sosiologis. Dan faktor sosiologis inilah yang tidak pernah diteorisasikan, dan pada akhirnya kemudian ketika tidak ada basis teoretiknya, kemudian selalu hanya merujuk pada teori hukum dan teori administratif, yang pada akhirnya itu kemudian ada kesulitan untuk mengkaitkan antara keragaman dan tampilan atau peran yang berbeda-beda dengan bersatunya Indonesia. Tetapi kita sudah mendapatkan sesanti atau warisan penting, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Intinya adalah yang menjadikan Indonesia bersatu itu adalah kehendak bersama, bukan komandan yang tunggal dan terpusat. Itu poin-poin terpenting yang saya ingin sampaikan sehubungan dengan adanya kegelisahan bahwa penghormatan terhadap keragaman, penghormatan terhadap keistimewaan itu akan mengancam NKRI. Itu menurut saya problemnya adalah problem keilmuan, bukan problem praktek bermasyarakat, karena praktek bermasyarakat justru menunjukkan bahwa bangsa atau kebangsaan itu diolah terus-menerus, dan keengganan untuk mereteorisasi itu saya kira kesulitan yang kemudian direproduksi menjadi rasa terancam. Next. Dalam perjalanan Indonesia yang belum terlalu lama, terutama ketika pemerintah ingin menunjukkan kepemimpinannya dengan pembangunan ekonomi, dengan pembangunan yang terencana dan seterusnya, memang birokrasi terbukti sangat penting dan sangat efektif sebagai acuan, dan ada alasan empiris untuk lebih menekankan dimensi statehood atau pengelolaan negara daripada pengelolaan bangsa. Tapi saya ingin tegaskan, agenda nation building itu kan sangat dominan pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Dan ketika Presiden Soeharto memerintah Indonesia, dan yang lebih dikedepankan adalah aspek ketatanegaraan atau dimensi statehood, maka kemudian nationhood itu dianggap sudah selesai. Disitulah pangkal dari kesulitan kita merujukkan antara keragaman dengan kesatuan. Singkat cerita, ketika kita sudah berpuluh-puluh tahun didisiplinkan untuk berpikir hanya dalam logika pengelolaan statehood, dan kita sudah taken for granted bahwa nationhood itu sudah selesai, disitulah persoalannya. Tetapi lagi-lagi ada fakta yang kontradiktif. Mari kita renungkan munculnya tuntutan dari banyak daerah untuk diwadahi secara administratif menjadi entitas pemerintahan yang oleh Bapak-Bapak DPR dikenal dengan gagasan pemekaran. Menurut tafsir saya, pemekaran itu adalah kepatuhan rakyat Indonesia kepada logika yang sangat yuridis administratif, bahwa cara untuk diakui entitasnya adalah dibahasakan dalam bahasa administratif, dalam bahasa ketatanegaraan, dan oleh karena itu ikatan-ikatan kebangsaan yang statusnya atau cakupannya subnasional kemudian diwadahi dalam ikatan-ikatan administratif, kemudian ada tuntutan pembentukan daerah otonom baru yang jumlahnya berlipat ganda. Ketika Undang-Undang 2299 diberlakukan dan di sana dibuka aturan bahwa daerah itu dibuka keran aspirasinya untuk mengusulkan, maka ada luapan tuntutan, dan sampai sekarang saya kira Bapak-Bapak di DPR masih berhadapan dengan tuntutan yang sangat besar, dan itu menurut saya adalah konsekuensi dari bias pemikiran tentang negara
Kesatuan Republik Indonesia yang hanya diwadahi secara administratif dan yuridis, dan implikasinya masyarakat tertib dengan tertib cara berpikir itu, tapi kemudian muaranya justru pemerintah itu kewalahan karena kemudian harus mengikuti kehendak untuk lahirnya daerah otonom baru terus-menerus. Saya tidak membawa datanya, tetapi sekitar 2 kali jumlah daerah otonom itu 2 kali lipat dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun di era yang disebut reformasi. Tapi sekali lagi menurut saya, saudara ahli barangkali bisa dipercepat sedikit. Baik, poin saya adalah bahwa problemnya itu sekali lagi problem keilmuan, bukan problem kebangsaan. Nah, idealnya dan kejanggalan antara kesulitan mengkaitkan antara pengakuan keistimewaan dengan NKRI itu akan menjadi lebih mudah kalau ada hubungan timbal balik. Jadi rekayasa ketatanegaraan itu sambung dengan rekayasa kebangsaan, dan dengan itu menurut saya justru kesatuan Indonesia akan lebih terjamin. Tapi prasyarat yang lain yang menjadikan tidak adanya keraguan antara keistimewaan dengan kesatuan Republik Indonesia adalah keperluan kita untuk mengembangkan wawasan politik yang outward, yang melihat ke dalam. Eropa itu membentuk negara supranasional, European Union, itu justru karena ada ancaman dari luar, dan terbentuknya NKRI sebetulnya juga merespon penjajahan, dan outward looking itulah yang selama ini hilang, sehingga sumber dari ketakutan kita sebetulnya adalah cara pandang kita yang inward looking, bukan pengakuan pada keragaman, bukan pada pengakuan pada daerah-daerah istimewa. Berikutnya, kemampuan Indonesia menghormati keanekaragaman, sekali lagi itu sudah menjadi kearifan yang diarahkan kepada kita dan kita gunakan simbol Bhinneka Tunggal Ika itu, tetapi itu tidak mudah diwujudkan karena selama ini seolah-olah yang bertanggung jawab menyatukan Indonesia itu hanya pemerintah pusat, dan gagasan tentang kekuasaan yang terpusat itulah yang kemudian menyulitkan. Nah, oleh karena itu keistimewaan itu bisa menjadi kekayaan bagi negara Republik Indonesia kalau secara jujur kita akui bahwa yang menjadi pemilik Indonesia itu adalah warga negara, bukan pemerintah pusat. Karena selama ini logika tata hukumnya yang menjadi pemilik itu adalah pemerintah pusat, dan adanya MK, adanya hak warga negara untuk mengajukan gugatan, saya kira itu adalah langkah menuju ke sana. Poin yang berikutnya adalah bahwa yang sebetulnya terbukti dalam sejarah yang menyatukan Indonesia itu sekali lagi bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat yang berkehendak untuk bersatu. Nah, next. Di dalam perjalanan Indonesia, next, silakan berikutnya. Ketika yang kita kedepankan itu adalah dimensi statehood, dan statehood itu membayangkan satu organisasi, satu pimpinan, maka dimensi IKA itulah yang menonjol, sehingga kemudian keragaman itu tidak menjadi kehiruan, dan semakin hari semakin terasa tuntutan bagi pengakuan adanya keragaman itu, dan oleh karena itu kebinekaan itulah menjadi penting, dan sehubungan dengan itu maka kami di Universitas Gadjah Mada mengusung agenda untuk mengkaji keragaman dalam kesatuan itu dengan payung riset namanya, saya kira sudah mulai sering didengar, desentralisasi asimetris, jadi perlakuan yang berbeda-beda supaya justru kita bisa saling memperkuat, saling melengkapi. Nah, poin yang terakhir yang dimintakan untuk disampaikan kepada Yang Mulia adalah bahwa dengan mengakui adanya keistimewaan itu ada kekhawatiran tatanan yang demokratis itu tidak terwujud. Memang kalau, tolong slide berikutnya, next slide. Ketika kita bicarakan demokrasi pada tataran yang lebih generik, demokrasi, saya kira kita tahu itu adalah tatanan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam kasus
DIY, yang lebih ditonjolkan adalah dimensi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, sehingga tahta untuk rakyat dan dedikasi untuk rakyat itulah yang kemudian menghasilkan ada kecintaan yang besar kepada para pemimpinnya, sehingga kemudian hak untuk memilih itu tidak menjadi urusan yang paling penting, meskipun itu dalam literatur internasional, dalam literatur demokrasi liberal itu didudukkan sebagai hal yang sangat penting. Tapi poin terakhir yang saya katakan adalah sepanjang ada bukti bahwa pihak yang berkuasa, entah namanya sultan atau namanya apapun julukannya, sepanjang bisa menemukan kesesuaian dengan khalayak ramai yang dikuasai, maka itu secara keilmuan, secara konseptual sudah justified sebut sebagai demokrasi. Hanya saja demokrasi pada tataran yang lebih substantif dan penjabarannya secara detail dalam kelembagaan itu bisa dibicarakan pada level yang lebih operasional. Itu saja yang mulia yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan ketegasan bahwa pengakuan adanya daerah istimewa dan tambahan bagi lahirnya daerah yang berstatus istimewa tidak harus dikhawatirkan sebagai ancaman terhadap NKRI. Dan yang kedua, munculnya tatanan lokal, tatanan yang tidak berskala nasional itu bisa dijustifikasi secara keilmuan sebagai praktek demokrasi, hanya saja memang itu menjadi varian yang seringkali tidak bisa diterima dalam literatur internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ketiga ahli sekali lagi supaya naskahnya tadi atau PowerPoint-nya diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Saudara pemohon, masih saudara akan mengajukan ahli atau saksi? Iya, yang mulia. Jadi kami masih akan mengajukan seorang ahli dan beberapa saksi fakta. Beberapa pada sidang, maksudnya itu berapa orang? Sekitar. Karena ini kan dicocokkan juga dengan waktu yang tersedia. Ada dua. Jadi tambahan satu iya, ahli. Satu ahli tambah dua saksi. Dua saksi fakta. Okay. Barangkali dari pihak DPR ada yang mau diajukan nanti? Cuma sementara. Dari pemerintah? Ya? Cukup. Ada hal-hal, saya rasa sudah cukup mendalam yang diterangkan oleh para ahli. Anda mau mendalami lagi atau tidak? Sudah cukup? Cukup yang mulia. Cuman hanya tadi kita belum diberi kesempatan untuk memperkenalkan dari pemohon tadi. Apakah masih penting diperkenalkan? Atau? Iya. Sudah cukup ya. Ya. Dari pihak hakim barangkali ada pertanyaan? Cukup? Ya. Begini, barangkali saudara pemohon supaya bukan berarti karena di sini tidak ada data, jadi untuk ahli Dr. Purnawan Wasundoro dan Purwo Santoso bisa dilengkapi dengan dia punya CV. Kalau Pak Yusri sudah berulang-ulang sini jadi datanya ada. Oh, sudah ada ya? Iya, satu. Yang tinggal yang Bapak yang belum ya. Pak Purwo Santoso. Nanti bisa menyusul di belakang, Pak. Oke. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat. Sesuai dengan jadwal yang tersedia, sidang ini akan ditunda sampai dengan hari Senin, tanggal 2 September 2013, jam 14. Saya ulangi, hari Senin, tanggal 2 September 2013, jam 14. Kepada pemohon yang akan mengajukan satu orang ahli dan dua saksi, saya persilakan. Sudah cukup, dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 untuk perkara nomor 63 /PUU _11 Romawi _2013 telah selesai. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 September 2013 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat sore.